Sebelumnya, perkenalkan nama saya Violinesta Naftavieri dengan NPM 2250331057. Saya dari Prodi D3 Kebidanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan menstruasi. Yang pertama, apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah tanda pubertas pada wanita. Proses menstruasi merupakan proses peluruhan lapisan bagian dalam pada dinding rahim wanita atau endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah dan umumnya berlangsung 5-7 hari setiap bulannya. Pada siklus menstruasi biasanya berlangsung hingga usia 50 tahun. Masa pasca berhentinya menstruasi dinamakan sebagai menopause. Lalu, bagaimana sih menstruasi itu bisa terjadi? Pada awalnya, indung telur atau ovarium akan melepaskan sel telurnya untuk kemudian menempel di dinding rahim, menunggu dibuahi oleh sperma. Sembari menunggu kedatangan sperma, jaringan dinding rahim akan terus menebal guna mempersiapkan diri menghadapi kehamilan. Bila ada sel sperma yang masuk, sel telur bisa langsung dibuahi untuk kemudian berkembang menjadi bakal janin. Sebaliknya, jika sel telur tidak kunjung dibuahi, lambat laun jaringan dinding rahim akan mulai luruh yang dikeluarkan lewat vagina atau yang biasa kita sebut sebagai menstruasi. Lalu, siklus menstruasi normal itu seperti apa sih? Pada umumnya, siklus menstruasi normal itu rata-rata terjadi 28 hari. Ada pula yang memiliki siklus menstruasi 25-35 hari, tetapi itu masih terhitung normal. Pada masa menstruasi ada pula masa ovulasi atau saat indung telur melepaskan sel telurnya. Pada siklus haid yang normal, masa ini akan datang pada hari ke-14, tepat di pertengahan siklus. Masa ovulasi juga sering disebut sebagai masa subur, ketika sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Selain dapat dilihat dari pola siklusnya, menstruasi yang normal juga dapat dilihat dari yang pertama, warna darahnya. Darah haid yang normal pada umumnya berwarna merah terang seperti ceri ranum. Meski begitu, seberapa merahnya juga bervariasi tergantung antara satu wanita dengan wanita yang lainnya, dan juga tergantung volume darah atau kekentalannya. Yang kedua, lamanya waktu haid. Pada umumnya, waktu haid yang normal sekitar 2-7 hari. Variasi lamanya juga tergantung dari banyak atau tidaknya darah yang dikeluarkan. Menstruasi yang tidak kunjung usai bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pil KB. Yang kedua, adenomiosis. Yang ketiga, PCOS. Yang keempat, penyakit tiroid. Dan yang kelima, berat badan yang berlebih. Yang ketiga, keputihan. Biasanya terjadi beberapa hari pada saat akan menstruasi. Keputihan diproduksi oleh leher rahim dan terjadi pada masa subur. Cairan keputihan yang normal juga pada umumnya berwarna putih, jernih atau bening, tidak berbau dan juga kental dan lengket. Tetapi pada saat mendekati masa subur teksturnya menjadi lebih cair. Yang kelima, gejala haid. Perut kembung, kram pada perut bagian bawah dan punggung, kesulitan untuk tidur, payudara yang sensitif, munculnya jerawat, dan perubahan suasana hati. Lalu ada juga pertanyaan, apakah meminum Kiranti saat menstruasi berbahaya? Jika dikonsumsi sesuai aturan pakai dan dosis yang dianjurkan, umumnya Kiranti aman. Namun, pada beberapa orang, kandungan kunyit di dalam Kiranti dapat menimbulkan efek samping berupa mual, pusing, dan sakit perut. Dan juga ada yang mengatakan mengenai meminum minuman dingin pada saat menstruasi akan mempengaruhi
hormon, siklus, dan juga memperparah kram perut. Sayangnya hingga hari ini belum ada bukti ilmiah mengenai masalah tersebut. Fakta sebenarnya, siklus menstruasi wanita dipengaruhi oleh keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Keseimbangan kedua hormon ini dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan psikologis. Tetapi tetap ada yang harus kita hindari. Yang pertama, alkohol. Alkohol yang berlebihan akan mempengaruhi jadwal menstruasi. Penelitian juga menyebutkan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan nyeri haid yang hebat. Yang kedua, kopi. Kopi mengandung kafein yang tinggi. Kafein dapat melemahkan katup sfinkter, yaitu otot berbentuk cincin yang mencegah isi lambung berupa makanan, minuman, dan asam lambung naik kembali. Dan hal ini juga dapat memperparah nyeri haid. Mengapa kafein yang terlalu banyak dapat mengganggu siklus haid? Karena menyebabkan terjadinya penyempitan pada pembuluh darah. Yang ketiga, teh. Teh mengandung zat tanin yang terbukti dapat menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh. Mengonsumsi teh yang berlebihan akan membuat sel darah merah terganggu. Jika sel darah merah terganggu, kamu bisa saja mengalami anemia defisiensi besi. Yang keempat, soda. Kafein dan gula di dalam minuman soda yang tinggi bisa memperparah gejala haid yang dirasakan. Bila Anda mengalami pendarahan vagina di luar siklus menstruasi, perubahan warna darah, keputihan tidak normal, rasa sakit yang amat sangat, serta siklus menstruasi yang tidak teratur di luar penggunaan pil KB, segera periksa ke dokter. Kemungkinan perubahan siklus tersebut dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, bisa beritahu saya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.